Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hila Zahratul Habibah dengan NIM akhir 100 dari kelas 4B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep disabilitas pada dewasa akhir. Sebelumnya, apa sih definisi dari disabilitas itu sendiri? Menurut CDC, disabilitas dapat didefinisikan sebagai kondisi ketika tubuh atau pikiran mengalami keterbatasan yang menyebabkan pengidapnya kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Definisi lain menurut Rudianto 2003, disabilitas adalah ketidakmampuan atau penurunan fungsi individu dalam melakukan sesuatu kegiatan sehari-hari yang didahului oleh keadaan impairment atau kondisi di mana seseorang itu mengalami gangguan atau kerusakan pada fungsi fisik, mental, maupun sensorik, di mana kegiatan tersebut sebelumnya dapat dilakukan seseorang dengan baik tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya, disabilitas pada lansia. Disabilitas pada lansia ini didefinisikan sebagai kesulitan dalam melakukan satu atau lebih aktivitas sehari-hari atau ADL, Activities of Daily Living, seperti aktivitas mandi, memakai baju, makan, ke WC, atau kesulitan dalam melakukan satu atau lebih aktivitas instrumental sehari-hari atau IADL, Instrumental Activities of Daily Living, seperti pekerjaan rumah, belanja, menyiapkan makanan, menaiki tangga, dan berjalan kaki. Selanjutnya ini kutipan dari Yeni Rosa yang menyatakan bahwa disabilitas pada lanjut usia dapat mencakup penurunan fungsi pendengaran, penglihatan, serta keterbatasan dalam bergerak. Jumlah lansia dengan disabilitas yang hampir mencapai setengah dari populasi manula di seluruh dunia menunjukkan bahwa disabilitas merupakan kondisi yang bisa dialami oleh siapa saja. Selanjutnya, di Amerika, 20% individu berusia 65 tahun ke atas memiliki kondisi kronis yang menyebabkan disabilitas, sementara sepertiga dari mereka mengalami keterbatasan mobilitas yang serius. Di antara lansia yang tidak menganggap diri sebagai penyandang disabilitas, 21% masih mengalami kesulitan dalam setidaknya satu aktivitas dasar sehari-hari, dan 40% lainnya menghadapi hambatan dalam menjalankan ADL tertentu. Jadi hal ini itu menunjukkan bahwa persepsi terhadap disabilitas itu sangat subjektif. Ada lansia yang mengalami keterbatasan fungsional tetap merasa tidak mengalami disabilitas karena mungkin mereka masih bisa beradaptasi menggunakan alat bantu misal atau mendapat dukungan dari keluarga sehingga tidak merasa terganggu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada beberapa disabilitas yang biasanya ditemui pada lansia. Yang pertama itu ada radang sendi atau artritis, yang mana biasanya itu disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan sendi akibat penuaan, bisa juga faktor genetik dan atau cedera yang pernah dialami sebelumnya. Yang kedua yaitu osteoporosis, penurunan kepadatan tulang yang meningkatkan resiko patah tulang, yang biasanya itu disebabkan oleh kekurangan kalsium, perubahan hormonal, dan karena kurangnya aktivitas fisik. Selanjutnya, gangguan penglihatan seperti katarak, degenerasi makula terkait usia, dan glaukoma, yang biasanya itu karena penuaan alami atau paparan sinar UV dan faktor genetik juga. Selanjutnya ada gangguan pendengaran, contohnya itu presbikusis atau penurunan pendengaran terkait usia,
yang disebabkan pastinya karena penuaan, paparan suara keras, dan faktor genetik. Selanjutnya ada penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan hipertensi. Penyebabnya ini karena pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan mungkin salah satunya karena merokok. Yang terakhir ada demensia dan Alzheimer, yaitu penurunan fungsi kognitif yang menyebabkan gangguan daya ingat, kesulitan berpikir, dan perubahan perilaku. Penyebabnya ini bisa karena degenerasi sel otak, faktor genetik, penyakit vaskular, dan gaya hidup tidak sehat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.